Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osnia, NIM 058 dari kelas 6B Prodi Pendidikan Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas akhir praktikum teknik animasi. Nah, di sini untuk soalnya terdapat buatlah objek 3D berupa kendaraan seperti motor atau mobil. Yang kedua, animasikan kendaraan tersebut seolah-olah berjalan di atas jalan raya. Dan yang ketiga, tambahkan desain gedung atau yang lainnya agar terlihat lebih menarik. Kemudian render dan kemudian menyesuaikan hasil kerja dan berupa kering. Oke. Langsung saja kita masuk dalam Blendernya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk Blendernya dan sudah ini merupakan hasil dari animasi objek-objek 3D yang sudah saya buat. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai langkah-langkah pengerjaan objek 3D dengan sederhana. Nah, yang pertama di sini untuk jalan rayanya atau taman. Nah, ini saya buat menggunakan objek dasar kubus yang kemudian saya scale menjadi 70 meter dan Y-nya 70 meter dan Z-nya 2,1 meter sehingga membentuk luas seperti ini. Luasnya seperti ini. Selanjutnya untuk jalan raya hitamnya ini saya dengan mudahnya untuk mengedit edit mode, kemudian saya beri irisan seperti ini dengan cara Ctrl R. Dengan cara Ctrl R kemudian membentuk sebuah garis yang diinginkan. Nah, di sini saya membentuknya garis seperti ini dan saya membuat jalan raya lurus dan ada yang seperti tambahan gitu ya. Nah, fungsinya di sini untuk jalan raya mobil, kendaraan, dan ini untuk jalan raya kecil yang digunakan untuk bisa ketika orang jalan-jalan jalan-jalan kaki gitu ya, jalan-jalan santai. Seperti itu ya. Dan untuk memberikan materialnya saya cukup kita klik di sini. Saya bagi menjadi beberapa material. Nah, ini untuk warna rumput dan material 01 ini untuk membuat jalannya seperti ini dan lain sebagainya. Kita bagi seperti ini agar membentuk sebuah jalan yang indah dan bagus seperti itu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai objek dari mobil. Nah, mobil di sini saya buat dari kubus, objek dasar kubus. Objek dasar kubus yang kemudian di edit mode dan buat irisan agar membentuk sebuah panjang seperti ini dan membuat kaca dengan cara Ctrl R untuk membentuk sebuah garis seperti ini. Kemudian untuk kacanya saya extrude agar terlihat lebih dalam gitu, agar terkesan lebih dalam kacanya. Nah, seperti ini. Ini hasil dari mengekstrud. Selanjutnya di sini terdapat ban mobil. Ban mobilnya di sini saya buat dari objek dasar silinder yang kemudian diekstrud agar membentuk ini sebuah kedalaman mobil seperti ini. Nah, antara mobil dan ban di sini saya jadikan satu objek sehingga ketika kita menjalankan seperti ini, akan menjadi satu kesatuan. Nah, caranya dengan mudah saya membuat terlebih dahulu objek transparan kubus ini dengan cara klik add dan kita klik empty, kemudian kita klik cube. Nah, setelah itu kita arahkan cube ini berada di atas mobil. Nah, setelah itu saya gabungkan antara objek kubus dan mobil serta ban.
ini dengan cara kita klik saja dengan mudah. Kita klik mobil, kemudian kita kita select antara mobil dan kubus ini dengan cara kita klik shift dan kita klik P untuk menggabungkan objek. Dan juga sama dengan cara yang untuk menggabungkan ban dan kubus. Sehingga antara ban mobil akan menjadi satu kesatuan di dalam kubus ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara agar bisa ban ini memutar, roda ban memutar. Nah, ini kan memutar. Nah, caranya yaitu dengan kita klik item dan kita rotation pada Y, kita ubah 90 derajat. Namun ini sudah menggiling, jadi ini 115 ya. Dan kita edit, kita klik kanan, kemudian edit drive. Nah, di sini untuk expressionnya saya rubah menjadi 1 kali var, dan untuk objeknya saya rubah menjadi empty. Kenapa empty? Karena antara ban dan mobil sudah menjadi satu kesatuan di dalam objek kubus ini, yaitu bernama empty atau objek yang sudah kita hubungkan. Seperti itu. Jadi caranya, untuk saya ulangi kembali, cara untuk agar ban mobil berputar, caranya kita klik mobil, kemudian rotation, kita klik kanan dan kita klik edit drive dan kita rubah 1 kali var. Seperti itu, sehingga ban mobil dapat menggiling seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat desain gedung. Caranya, saya di sini menggunakan objek kubus yang kemudian saya scale menjadi, untuk dimensionnya X-nya menjadi 8 dan untuk Y-nya menjadi 5 dan Z-nya sepanjang 18 meter. Nah, di sini saya tinggal beri, kita edit mode dan kemudian kita bisa Ctrl R untuk membentuk sebuah kubus-kubus kecil seperti ini ya. Nah, sama dengan gedung yang lainnya, sama. Caranya saya menggunakan dengan objek dasar kubus yang kemudian untuk membentuk sebuah genting, untuk membuat sebuah genting ini kita tinggal scale, kemudian kita add G terlebih dahulu, kemudian kita scale sehingga membentuk sebuah agak mengerucut seperti ini. Seperti itu. Oh ya, saya lupa, pada bagian mobil di sini terdapat lampu di depan. Nah, di sini saya jelaskan untuk cara memberikan lampu. Di sini saya dengan mudah terlebih dahulu saya buat irisan lampu, saya bentuk lampunya berada di depan, kemudian saya beri efek surface. Sebentar. Nah, di sini saya beri efek surface emission. Di sini kita ganti menjadi emission dan kemudian colornya 20 dan jangan lupa strength-nya saya rubah menjadi 20 agar untuk memperkuat daya lampu. Serta untuk render propertiesnya untuk bloomnya kita hidupkan agar lampu terlihat menyala seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan pohon. Nah, pohon ini saya buat menggunakan objek dasar objek dasar cone. Nah, cone atau segitiga. Segitiga ini kita tinggal klik saja, kemudian kita rubah untuk menjadi 6. Untuk dimensionnya untuk menjadi 6. Nah, kemudian kita tinggal copy saja. Nah,
antara ini dan ini, antara daun yang satu dengan yang lainnya sama menggunakan objek cone, cuman bedanya berada di ketingginya, panjangnya. Sedangkan yang cone di atas dengan panjang 5 meter dan ini 10 meter, dan yang paling bawah yaitu 10 meter. Dan untuk batang pohonnya saya buat menggunakan objek dasar silinder yang diberi dimension 2, Y2 dan Z12 dengan panjang 12. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai objek lampu. Nah, objek tiang pada lampu di sini digunakan dari objek dasar silinder yang kemudian saya beri efek extrude agar terlihat agak panjang seperti ini. Dan untuk lampunya di sini saya buat menggunakan UV spare, di mana UV spare ini saya edit terlebih dahulu menjadi set mode, kemudian saya beri material dengan surface. Ini surface ini kita rubah emission dan kita untuk colornya kuning dan strength 50 serta kita aktifkan pada bagian bloom di sini. Sama untuk cara membuat lampunya seperti yang di sini. Kita beri efek emission pada surface. Nah, kemudian untuk tempat sampah di sini untuk tempat sampahnya saya membuat menggunakan objek dasar kubus yang kemudian saya beri edge untuk memberikan kedalaman pada tempat sampah ini. Nah, sehingga tempat sampah ini menjadi dalam seperti ini ya. Kita cukup edit dengan klik edit mode, kemudian kita beri efek edge. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan ketika cara menganimasikan mobil ini ketika melaju di jalan raya. Nah, di sini saya klik animation, kemudian kita rubah untuk keyingnya, kita atur, kita harus mengaktifkan lock road scale, dan saya atur di sini untuk waktunya sampai 110. Seperti ini ya. Nah, di sini sudah saya cara untuk merekam perjalanan mobil cukup dengan mudah. Kita klik ini secara otomatis tombol ini, maka nanti kalau sudah kita klik I untuk merekam, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, berikut hasil dari animasi objek 3D mobil berjalan di jalan raya yang sudah saya buat. Nah, di sini mobil sudah berjalan melaju jalan raya besar di taman. Untuk hasil rendernya sudah saya mencoba untuk merender, namun ketika saya klik render terus saya klik render animation, maka akan secara otomatis render ini terclose sendiri. Selanjutnya saya akan coba ya klik render animation ini, biasanya akan terclose sendiri seperti ini. Kita coba render bersama.
Ini untuk hasil rendernya saya tidak bisa merender mungkin karena keterbatasan laptop yang tidak memadai. Jadi mungkin itu saja yang dapat tunjukkan hasil present, hasil kerja objek 3D yang sudah animasi yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.